Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Kominfo membangun sinergitas diseminasi informasi publik dengan beberapa pemerintah daerah, Diskominfo Kabupaten Bovendigol dan Diskominfo Kabupaten Jayapura. Upaya tersebut dibuktikan dengan perjanjian kerjasama terkait dengan pertukaran konten audiovisual yang dilaksanakan di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta. Menindaklanjuti program kerjasama dengan berbagai kementerian lembaga maupun pemerintah daerah yang mengacu pada Inpres nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik, Government Public Relation Television atau GPRTV Kementerian Kominfo terus memberikan perluasan akses jangkauan diseminasi informasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan dilakukannya perjanjian kerjasama terkait pertukaran konten audiovisual dengan beberapa pemerintah daerah, meliputi Diskominfo Kabupaten Bovendigol dan Diskominfo Kabupaten Jayapura. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigol, Lambertus Fatruan, menyampaikan tujuan kunjungannya tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Bovendigol dalam diseminasi informasi publik, terutama dalam memperkenalkan potensi serta perkembangan pembangunan yang dimiliki oleh Bovendigol sebagai wilayah perbatasan. Yang pertama yang ingin kita capai adalah kita tahu dulu seperti apa ini GPRTV yang akan menginformasikan tentang potensi-potensi atau informasi yang ada di Bovendigol. Tetapi yang kedua juga kita ingin ada kerjasama lebih jauh sehingga apa yang bisa disampaikan dari kami Bovendigol juga dari GPRTV sehingga konten-konten atau melalui YouTube itu bisa kita informasikan apa yang terjadi di Bovendigol tentang pembangunan dan perkembangan khususnya kami di daerah perbatasan yang juga ingin berkembang itu. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan IKP Diskominfo Kabupaten Jayapura, Ambrosius Aja, juga mengungkapkan dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat memperluas jangkauan konten dan dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dengan menyediakan berbagai bentuk pelatihan. Tidak hanya pertukaran konten, tetapi kami mengharapkan ada semacam pelatihan untuk penguatan kapasitas SDM. Tim kami di Dinas Kominfo secara khususnya di Sentani TV, bagaimana menyusun naskah beritanya, itu yang kami harapkan dari pihak GPRTV untuk membantu kami dalam hal itu. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan dialog bersama dengan Kepala Diskominfo Kabupaten Bovendigol dengan Bapak Lambertus dalam tema Bovendigol Akselerasi Jaringan Telekomunikasi dalam video berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, jaringan telekomunikasi menjadi titik nadi bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan juga komunikasi. Terlebih bagi masyarakat yang tinggal di daerah 3T yang identik dengan kalah saing dengan masyarakat yang tinggal di wilayah lain yang lebih maju. Dan jaringan telekomunikasi ini menjadi vital karena berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup, pembangunan ekonomi, serta keamanan dan akses pelayanan publik. Bovendigol yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Selatan yang tengah melakukan akselerasi pembangunan jaringan telekomunikasi untuk masyarakat. Seperti apakah perkembangannya? Sudah hadir bersama saya langsung di studio GPRTV Jakarta, Bapak Lambertus Ignatius, Diskominfo Bovendigol Papua Selatan. Selamat malam, Pak Lambertus. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Bagaimana kabarnya di hari ini, Pak? Baik. Baik sekali ya Pak. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami GPRTV untuk berdiskusi untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat mengenai perkembangan akselerasi telekomunikasi yang tengah digalakan di Kabupaten Bovendigol. Pak Lambertus, ini sebagai wilayah, sebagian wilayah di Indonesia kita tahu Pak sudah melakukan migrasi ke TV digital begitu Pak, terutama di daerah Jabodetabek ini. Kalau boleh saya ceritakan pada Bapak, ini sudah mulai dilakukan migrasi ke TV digital sejak bulan November 2020 lalu. Dan pergerakan ini dilihat ini semakin akan mengarah ke bagian timur begitu Pak untuk migrasi ke TV digital. Nah, menilik hal tersebut, kira ini bagaimana persiapan jaringan telekomunikasi yang ada di Papua Selatan khususnya untuk di Kabupaten Bovendigol Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mbak. Kami dari Kabupaten Bovendigol khususnya di daerah perbatasan memang saat ini sedang gencar-gencarnya pemerintah tentang digitalisasi ini. Nah, khusus kami di pemerintah Kabupaten Bovendigol sampai sekarang memang belum sampai tentang digitalisasi ini. Tetapi yang situasi yang kita ada di daerah bahwa kita saat ini yang baru ada hanya TVRI.
lalu masyarakat juga terbantukan dengan adanya TV kabel. Sedangkan kalau di kampung-kampung yang ada TV, biasanya mereka menggunakan VSAT yang membantu mereka dalam menonton TV. Kalau boleh diceritakan kepada masyarakat nih Pak, VSAT yang dimaksudkan ini apakah sebagai alat bantu seperti set-top box begitu, apa seperti apa Pak VSAT ini? Ya ini jaringan yang VPN bentuk VSAT ini yang mereka gunakan, ini yang bersifat internet. Ya langsung ke satelit, lalu mereka sambung ke TV sehingga mereka bisa menonton TV. Nah ini yang terjadi di kampung-kampung kami, di luar daripada ibu kota kami Tanah Merah. Tetapi kalau khusus di Tanah Merah, ini masyarakat sudah banyak menggunakan TV kabel atau sudah ada juga IndiHome yang sudah turut membantu sehingga informasi ini sudah lebih mudah untuk masyarakat kami itu. Baik, sehingga sejauh ini masyarakat di Kabupaten Boven Digul mengakses informasi tidak hanya dari satu sumber seperti TVRI tadi begitu ya, Benar, ya. namun bisa melakukan pencarian informasi ini melalui sumber internet begitu ya. Betul. Kemudian seperti sejauh ini kiranya apa upaya Pak dari Pemda dalam menyediakan layanan telekomunikasi itu? Ya ini kalau kami dari Pemda terutama untuk masyarakat kita melakukan kerjasama. Salah satu yang hari ini kita lakukan dengan GPR TV Kominfo ini untuk mendukung kami di Kabupaten Boven Digul. Juga dengan lain seperti TVRI di Provinsi Papua itu juga kami melakukan kerjasama. Tetapi khusus untuk hari ini yang sudah kita lakukan dengan GPR TV sehingga kita harapkan informasi yang ada di Kabupaten Boven Digul dengan pemerintah juga dengan masyarakat kami ini dapat diinformasikan ke GPR TV yang berada di pusat itu, di Jakarta khususnya. Oke, tidak hanya bekerja sama dengan pemerintah daerah, namun juga menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat. Salah satunya yang sedang kami lakukan saat ini, gitu ya Pak, mulai berdialog, mulai menyampaikan informasi kepada masyarakat yang menjangkau di daerah 3T begitu. Kalau kita membahas kembali mengenai banyaknya akses internet yang tengah digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Boven Digul ini, berapa banyak Pak kiranya masyarakat yang mulai aktif menggunakan internet begitu? Apakah responnya sejauh ini positif begitu Pak? Ini perkembangan digitalisasi di Kabupaten Boven Digul ini mulai masuk di tahun 2020. Lalu berkembang sampai sekarang itu. Nah di Pemda Boven Digul juga internet antar OPD juga kita sudah menggunakan fiber optik. Lalu kita akan meningkat lagi setelah itu ke distrik dan kampung. Tetapi selama ini memang sudah berjalan dengan baik, khususnya setelah dari Telkom masuk dengan IndiHome. Nah ini turut meningkatkan kami dalam penggunaan internet itu. Baik, itu hanya untuk di kalangan perumahan masyarakat saja? Dalam kota. Oh baik, kalau Iya. di perjalanan gitu akses juga. Nah sementara ini kalau khusus yang kita prioritaskan juga untuk ada 14 kampung kami yang belum tersedia internet. Tower BTS yang Tower BTS yang dibangun oleh Bakti Kominfo. Tetapi dari 112 kampung ini sudah sebagian besar sudah terpenuhi dengan BTS Bakti Kominfo. dari setengahnya target. Sudah masuk ke 80%, 80-90% ini sudah terjawab. Nah kita juga saat ini kan di perbatasan kami ada PLBN, Pos Lintas Batas Negara ini. Nah ini juga kita sudah usulkan supaya dipasang juga BTS ini sehingga masyarakat di sekitar situ juga bisa menikmati internet ini. Selain itu juga khusus di jalan, karena kita daerah perbatasan, ini jalan lintas batas ini juga kami sudah bermohon juga ke Bakti Kominfo supaya dibangun juga BTS ini sehingga membantu ketika masyarakat melewati jalan itu. Oke, dari permohonan pembangunan BTS kepada pihak Bakti Kominfo begitu Pak, apakah prosesnya ini dapat terbilang cukup lama begitu Pak? Bagaimana untuk proses pengurusan sehingga tower BTS itu dapat ditempati di tempat yang dibutuhkan terutama di Kabupaten Boven Digul? Ya sebenarnya semua berproses jalan lancar saja. Hanya ini kan Medan. Kita punya Medan ini kan lokasi penempatan lokasi-lokasi ini memang sedikit berat ini. Jadi sebenarnya
semua sudah berjalan, hanya di lapangan saja yang masih agak berat. Seperti yang terjadi di 14 kampung ini memang sedikit terlambat karena lokasinya saja yang perlu dari helikopter, dan juga transportasi ke darat juga agak kesulitan itu. Itu saja yang terjadi itu. Baik, sehingga kesulitan yang ditemui saat pemasangan power BTS gitu ya Pak, itu mungkin terjadi saat pendistribusian. Betul, gitu ya, Pak. betul Pak. Adakah mungkin kendala-kendala lain yang tengah dirasakan baik dari pihak Diskominfo maupun dari Pemda daerah untuk bagaimana? Ya, salah satu yang kita kesulitan ini terkait juga dengan pengadaan tanah. Tanah ini kan memang harus kita membutuhkan ukuran 20 kali 20. Memang kalau di masyarakat ini butuh proses sedikit. Nah, harus ada pergantian dan lain-lain. Nah, ini yang sedikit kita alami kesulitan. Tetapi secara umum pemerintah Bovendigul berusaha supaya dalam tahun ini terkait penggantian tanah itu bisa terpenuhi. Sehingga apa yang dibutuhkan, yang ditanyakan oleh pemilik wilayah, di sana disebut pemilik wilayah ini bisa terjawab dan permasalahan yang seperti ini bisa terselesaikan. Ya kan? Namun sampai sejauh ini permasalahan tanah terkait tanah adat begitu juga menjadi masalah begitu ya Pak? Buktinya sudah terpasang kan? Ya, lebih dari setengah. Sudah lebih. Kemudian dari 14 wilayah yang belum terpasang BTS ini, apakah tidak dapat mengakses internet sama sekali atau seperti apa gambarannya Pak? Ini salah satu masalah kita adalah selama ini dibantu oleh puskesmas. Dari Bakti Kominfo memasang VISAT itu di puskesmas dan di sekolah. Tetapi tahun ini itu sudah terputus karena sudah selesai kerjasama dengan Bakti, sehingga sudah terputus dengan sejak tahun ini, sejak awal tahun ini sejak akhir tahun 2022 dan masuk di 2023. Nah, pada kesempatan ini juga saya berharap bahwa ada kerjasama Bakti ini supaya kembali lagi ini. Karena kita sangat, terutama dari sisi medis, kesehatan ini dengan adanya internet ini, VISAT ini, sangat membantu untuk mereka melaporkan apabila terjadi hal-hal yang mendesak untuk pasien itu. Itu yang saat ini sangat dibutuhkan. Moga-moga dari Bakti bisa membantu supaya kembali normal lagi itu. Baik, dari pihak Pemda mungkin dari Diskominfo ini juga tengah mengupayakan untuk kerjasama kembali gitu Pak dengan pihak Bakti Kominfo untuk kembali mengadapkan kerjasama dengan puskesmas begitu tadi ya untuk pelayanan kesehatan. Saat ini sudah berjalan, sudah, dan kami sudah komunikasikan juga dengan Bakti Kominfo itu. Baik, karena itu sangat bermanfaat tentunya bagi masyarakat luas yang belum terpasang tower BTS di sana begitu ya Pak. Mungkin ada target saat ini dan target ke depannya begitu Pak, mungkin dalam 2 tahun ke depan target yang ingin dicapai oleh Diskominfo Bovendigul ini agar masyarakat tetap mudah untuk mengakses internet ini seperti apa? Memang kita sudah punya target. Hari ini kita target yang pertama adalah bahwa kita kerjasama dengan GPR TV ini mempermudah informasi yang ada di daerah kami ini bisa diinformasikan di pusat, di Jakarta sampai ke daerah lain. Itu awal. Lalu kita akan juga berusaha supaya informasi yang tentang masyarakat, perkembangan yang terjadi di masyarakat, juga kita berusaha supaya disampaikan di media publik kami. Lalu ada juga informasi tentang pemerintah daerah yang selama ini juga kita sudah berjalan, dan rata-rata tiap hari kita selalu menginformasikan supaya masyarakat banyak bisa tahu itu dalam bentuk konten-konten yang kita sampaikan itu. Nah, ini yang selama ini kita coba buat, dan kita harapkan untuk ke depan, ya bukan hanya 2 tahun ke depan, tapi kalau bisa semakin lebih meningkat lagi, sehingga informasi ini bisa masyarakat mendapatkan dengan cepat. Salah satu yang sudah kita kerjasamakan dengan Kementerian Kominfo itu adalah Smart City. Ya, Smart City ini yang kita juga akan lakukan di dalam tahun ini melalui Kominfo juga untuk mendukung Pemda Bovendigul supaya bisa lebih meningkat lagi dari sisi penggunaan internet ini. Baik, sehingga masyarakat di Kabupaten Bovendigul ini dapat mengakses informasi yang dikelola oleh Diskominfo ini dapat melalui apa saja Pak? Mungkin akun channel resmi Kabupaten Bovendigul atau melalui website? Iya, kita ada website. Website ini
ini terbuka saja, bisa melalui bofendigulkap.go.id. Lalu juga ada info publik kita di Kominfo juga selalu tiap hari informasi juga melalui info publik yang juga disebarkan ke luar sehingga masyarakat juga bisa mengikutinya. Jadi selama ini memang sudah cukup maksimal kita lakukan, termasuk juga dengan TVRI Jayapura. Kita juga menginformasikan tentang pembangunan di daerah kami. Oke, sedikit melilik mengenai tadi sempat disinggung juga mengenai smart city begitu. Ya. Seperti apa nantinya gambaran smart city yang ada di Kabupaten Bovendigul? Apakah nanti akan semua masyarakat dapat mengakses internet atau seperti apa nanti diharapkan smart city tersebut? Baik, smart city-nya sebenarnya adalah di samping untuk pemerintah, dalam hal ini antar kita OPD, juga OPD dengan masyarakat, tetapi juga ini untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat bisa juga melalui ini, sehingga pelatihan-pelatihan juga masyarakat juga bisa mengetahui bagaimana menggunakan konten-konten terutama di media sosial, sehingga apa yang bisa potensi yang bisa dijual itu juga mereka bisa gunakan. Sehingga smart city ini benar-benar bisa mengena di pemerintah juga di masyarakat itu yang kita harapkan, sehingga ada mungkin dari sisi perekonomian mereka bisa lebih baik lagi. Baik, sehingga ini diharapkan akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat yang khususnya ini di Kabupaten Bovendigul begitu Pak. Terakhir mungkin boleh disampaikan kepada masyarakat yang mungkin saat ini sedang menyaksikan seperti apa harapannya bagi masyarakat yang mungkin saja saat ini sedang menunggu begitu Pak akses telekomunikasi yang akan segera dibangun, dan bagi yang sudah dibangun tower BTS begitu, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Baik, yang pertama kita terima kasih pada GPR TV bahwa hari ini kita sudah bisa melakukan kerjasama sehingga informasi yang ada di kami, di kabupaten kami juga bisa terekspos di luar. Lalu yang berikut terkait dengan internet, kita berharap bahwa melalui Bakti Kominfo bisa membangun kekurangan-kekurangan yang ada di 14 kabupaten kami, juga secara khusus di Yetetkun, ada PLBN di sana. Kami adalah daerah perbatasan dan pemerintah pusat sudah membangun PLBN. Di situ belum ada internet. Nah, kita berharap bahwa secara khusus akan dibangunkan di tahun ini. Selain itu juga jalur sepanjang jalan Trans Papua ini juga menjadi prioritas kami sehingga Bakti Kominfo juga bisa membangun akses ini. Nah, kita harapkan bahwa dengan kemajuan informasi, teknologi informasi yang berkembang dan internet yang sudah ada di kampung-kampung kami sampai dengan di kabupaten ini, kita prioritas utama adalah mereka juga bisa menjual barang mereka melalui internet. Dengan sendirinya berarti ada peningkatan ekonomi. Informasi ini membangun mereka sehingga ke depan mereka bisa lebih berkembang lagi dari sisi ekonomi. Itu yang kita harapkan. Baik, beragam program prioritas ini tengah digalakan begitu ya Pak oleh Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul, dan tentunya ini bertujuan untuk memakmurkan masyarakat setempat gitu ya, untuk memajukan taraf hidup masyarakat setempat dengan adanya akses internet saat ini begitu. Terima kasih banyak Pak Lambertus Ignatius selaku Kadis Kominfo Bovendigul yang telah bergabung bersama kami pada hari ini Pak. Terima kasih banyak. Salam. Terima kasih. Ya. Dengan demikian, pemirsa, perbincangan kami bersama dengan Bapak Lambertus Ignatius selaku Kadis Kominfo Bovendigul Papua Selatan yang membahas mengenai Bovendigul akselerasi jaringan telekomunikasi. Kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo News Show.